dari aspek pentosa, dari aspek sugar, dari kerangka utamanya, kalau DNA berasal dari senyawa deoksiribosa, sedangkan RNA itu berasal dari ribosa. Kemudian bagian yang kedua dari perbedaan ini adalah basa nitrogennya. Kalau adenin, timin, guanin, sitosin itu DNA. Cirinya adalah dengan perbedaan dengan RNA, yaitu adanya timin kalau di DNA dan RNA urasil. Jadi kalau ada struktur sekuen nukleotida ada urasilnya, maka itu adalah RNA. Sementara kalau DNA itu pasti timin, bukan urasil. Ya. Kemudian kalau DNA strukturnya adalah double helix, ya, berpasangan, komplementer, dan antiparalel. Sementara kalau RNA adalah single stranded, jadi utas tunggal. Kalau DNA adalah double stranded, utas ganda. Nah, karena RNA itu adalah kopi sebagian dari DNA, otomatis panjangnya nukleotida di RNA lebih pendek daripada DNA. Itu adalah perbedaan atau ciri-ciri yang berbeda antara DNA dengan RNA. Ya, ciri-ciri antara RNA dan DNA. Nah, kemudian mutasi dari DNA itu ada dua macam untuk nukleotida. Yang pertama adalah mutasi titik atau point mutation. Yang kedua adalah frame shift mutation. Jadi mutasi dalam satu frame, satu kerangka. Beberapa nukleotida yang sudah membentuk satu frame. Ya. Nah, kedua mutasi ini bisa dalam bentuk delesi, artinya bisa dalam bentuk hilang dari sekuen itu, tapi juga bisa dalam bentuk insersi, penambahan. Jadi point mutation atau frame shift mutation itu bisa dalam bentuk deletion mutation, jadi hilangnya nukleotida di dalam sekuen itu, atau insertion, ya, jadi penambahan nukleotida ke dalam sekuen DNA. Nah, kemudian ada lagi bagaimana bisa suatu saat suatu organisme menghasilkan suatu ekspresi protein tidak sesuai dengan urutan dari DNA-nya atau urutan dari RNA-nya. Itu disebabkan karena ada perilaku dari DNA ini yang disebut dengan splicing. Ada splicing. Jadi kalau main-main layangan itu, layang-layang itu, benangnya itu terlipat atau bulat, ya, folding. Sehingga yang terlipat itu tidak ikut dibaca atau terekspresi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada bagaimana mekanisme molekuler dari kelompok eukariot,
Maka kita bisa lihat bahwa di DNA di eukariot itu ada intron dan ada ekson. Jadi intron itu berwarna kuning dan ekson itu berwarna coklat. Nah, kemudian misalkan dari sepotong ini ditranskripsikan di bentuk mRNA, ya akan menjadi warna biru, kuning, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kuning ini ternyata bisa melakukan folding, baik itu karena tidak bisa diekspresikan maupun karena ada faktor alam, faktor yang tidak diketahui di dalam sel itu. Sehingga mRNA-nya itu menjadi urutan yang pendek dibanding dengan kopinya. Ya. Kemudian baru diekspor ke sitoplasma. Nah, dari sitoplasma terjadi translasi untuk membentuk suatu protein. Nah, protein yang dibentuk ini sudah pasti tidak sesuai dengan perintah yang berasal dari kopi DNA-nya, karena dia mengalami splicing. Tapi bisa juga karena faktor normal, di mana bagian-bagian intron itu karena tidak melakukan ekspresi, maka dia lipat sama DNA yang ada di dalam sel, kemudian hanya yang dibutuhkan saja yang dikeluarkan dalam bentuk mRNA ke dalam sitoplasma. Kemudian proteinnya adalah juga sesuai. Nah, persoalan ini kadang-kadang muncul seperti kelainan genetik, ya seperti seseorang yang mengalami kelainan genetik, mungkin karena salah satunya disebabkan oleh karena splicing yang tidak normal di dalam sel. Jadi bukan hanya mutasi, tetapi juga karena faktor splicing. Nah, itu salah satu kelainan genetik, misalkan saja autoimun, kemudian terjadinya kanker pada sel, ya. Jadi kanker itu adalah tumor, itu adalah suatu sel yang normal, tetapi pertumbuhannya tidak normal atau lebih cepat dari sel normal. Nah, itu jadi itu bisa disebabkan karena bukan karena mutasi yang ada di dalam DNA, tetapi disebabkan karena proses translasi menjadi proteinnya yang mengalami persoalan. Nah, kemudian kalau dibandingkan prokariot, itu prokariot itu karena dia tidak mempunyai intron dan ekson, maka umumnya tidak banyak mengalami splicing, ya, tidak banyak mengalami folding, melipatnya DNA. Tetapi tatkala dia terjadi pemendekan disebabkan karena splicing, maka protein yang dihasilkan juga berbeda. Nah, kita tahu bahwa di dalam sel protein yang dihasilkan itu adalah umumnya dalam bentuk enzim. Ya. Enzim inilah yang diperlukan dalam mekanisme atau metabolisme di dalam sel. Apa ya? Apa? Ya, baik, nanti biar biar Mas Adi yang akan meng-ACC ya. Jadi enggak apa-apa, ditunggu aja.
Ya, jadi seperti itu mekanisme yang terjadi di dalam pola perubahan-perubahan dari DNA. Oleh karena itu, akhir-akhir ini suatu kelainan genetik atau penyakit yang disebabkan oleh karena faktor genetik itu muncul banyak sekali. Halo? Muncul banyak sekali di lapangan, baik di pada manusia maupun pada hewan. Itu disebabkan karena banyaknya faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses metabolisme protein di dalam sel. Ya, jadi seperti polusi udara dan sebagainya, polusi makanan, air dan sebagainya yang bisa berpengaruh terhadap metabolisme protein atau pembentukan enzim di dalam sel. Nah, kemudian ada pertanyaan beberapa puluh tahun yang lalu, bagaimana kalau kita menemukan sebuah spesimen yang berisi DNA, kemudian DNA itu ingin diketahui milik dan karakter dari DNA tersebut. Artinya bahwa ada kelemahan di dalam mekanisme itu, ya, bahwa tidak ada sarana atau alat yang bisa melihat secara langsung bagaimana DNA itu di lapangan kalau dari seutas DNA itu. Oleh karena itu harus bisa dilakukan duplikasi, ya, perbanyakan dari DNA di luar sel, ya, di luar sel. Asal ada 3 macam enzim ini. Yang pertama adalah enzim yang diperlukan untuk memperbanyak DNA adalah DNA polimerase, kemudian DNA girase, dan DNA ligase. Dari ketiga ini dengan menggunakan mesin dan perubahan-perubahan suhu, maka perbanyakan DNA bisa dilakukan. Nah, itu menggunakan sebuah metode, sebuah sistem yang disebut dengan polymerase chain reaction, reaksi rantai polimerase. Ya, ini nama ininya, nama apa sistemnya, dan ini sudah dipahami oleh banyak masyarakat di dunia. Ya, ini untuk menjawab bahwa karena peralatan dan fasilitas di dalam laboratorium itu tidak bisa mendeteksi atau membaca DNA yang sepotong tadi. Ya, kemudian membutuhkan amplifikasi. Nah, PCR ini double PCR, jadi beberapa jumlah dari ilustrasinya. Kalau kita menemukan sepotong DNA double strand, ya, ini double strand, jadi berutas ganda. Ini adalah pasangan ATGC, 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 ya, ATGC, ATGC dan seterusnya. Ini kita temukan misalkan di lapangan, kemudian rambut dan sebagainya, itu kita temukan misalkan dan kita jadikan seutas sampel yang akan kita lakukan perbanyakan atau amplifikasi DNA. Nah, kemudian dilakukan denaturasi, pemisahan dari hubungan atau double stranded ini, utas ganda ini, yang disebut dengan tahap denaturasi. Tahap denaturasi ini untuk memisahkan ini menggunakan suatu suhu yang tinggi,
yaitu antara 95 sampai 100 derajat Celcius, dan itu baru bisa terpisah. Kalau sudah terpisah, yang tadinya double sekarang menjadi single-single, dan single inilah yang akan menjadi template, tempat perbanyakan dari DNA. Ya, jadi tempat perbanyakan dari DNA. Jadi ini tadi sudah cuma satu, sekarang ada template 2. Nah, untuk bisa merangkai DNA ini pasangannya siapa-siapa, dan kemudian yang ditarget ini apa, maka kita memerlukan yang namanya primer. Ya. Primer itu adalah sepotong kecil nukleotida yang akan menempel pada template. Kalau dia bisa menempel asal mempunyai memberikan komplemennya. Jadi kalau template-nya ini A, berarti dia punya T, G, C, dan seterusnya. Ya, template. Nah, demikian juga karena ada 2 template, maka primernya juga ada primer reverse, primer sebaliknya. Nah, ini primer forward. Nah, kalau kita tidak tahu DNA-nya itu DNA macam apa, dan dari bagian mana dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan universal primer. Jadi primer yang bisa menempel di mana saja di template ini. Nah, setelah menempel, kemudian dihasilkan DNA, kemudian dibaca DNA-nya itu dari mana. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa DNA yang akan kita berbanyak adalah DNA yang sudah jelas identifikasinya, maka kita juga bisa menggunakan primer yang spesifik. Ya, jadi primer spesifik. Jadi ada 2 macam primer, primer universal dan primer spesifik. Nah, biasanya primer spesifik ini dari masing-masing laboratorium atau masing-masing peneliti mempunyai, karena dia melakukan desain sendiri, melakukan urutan-urutan primer sendiri. Dan ini di dalam ilmu biologi molekular, ini biasanya nanti diajarkan bagaimana cara membuat, menyusun urutan nukleotida pada primer. Kemudian kalau sudah tersusun, diajukan kepada vendor, pabrik, bahkan di Singapura untuk membuatkan, nah, kemudian kita lakukan PCR. Nah, itu yang disebut dengan annealing. Karena annealing ini untuk menempelnya primer kepada template itu diperlukan suhu yang optimum. Ya, seperti kalian dalam praktikum nanti diajarkan atau sedang diajarkan tentang bagaimana sebuah enzim mempunyai suhu optimum. Nah, di dalam PCR juga diperlukan suhu optimum dari enzim yang akan menempelkan primer ini kepada template. Disebut annealing. Suhu yang rentang suhu yang ada itu antara 42 sampai 60 sampai 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, sebelum PCR itu dilakukan, maka ada suatu tahap sebelumnya, yaitu tahap optimasi. Optimasi terhadap suhu penempelan dari primer kepada template. Itu namanya annealing. Nah, kemudian setelah cocok dengan suhunya, maka dia akan melakukan ekstensi, perbanyakan, mulai dari primer ini, kemudian nukleotida akan menempel pada urutan-urutan berikutnya. Demikian juga yang reverse juga melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa bayangkan satu double strand DNA tadi sekarang menjadi 2 double strand. Ya, jadi 1 menjadi 2. Nah, itu satu cycle, satu siklus. Nah, kemudian dengan suhu rata-rata ini sekitar 70 derajat Celcius. Dari sekitar 70 sampai 72, 73 derajat Celcius yang diperlukan untuk extensionnya. Yang paling rumit di dalam
PCR, memulai PCR adalah mencari suhu annealing, suhu menempelnya primer pada template. Itu yang agak sulit karena harus dicari. Nah, kemudian kalau itu satu cycle untuk PCR itu biasanya dilakukan sebanyak 39 atau ya sebanyak sekitar 35 sampai 40 kali, 40 cycle. Nah, itu membutuhkan waktu kira-kira 2 sampai 3, ya antara 1,5 sampai 2 jam di dalam cycle itu. Nah, jadi tadi dari 1 menjadi 2, kemudian diteruskan cycle-nya dari 2 menjadi 4, terus menerus cycle dilakukan 4 menjadi 16 dan seterusnya sampai misalkan tercapai suatu cycle minimum cycle misalkan sekitar 32 cycle siklus. Yang namanya siklus itu adalah suhu denaturasi, kemudian suhu annealing, terus kemudian berubah menjadi suhu extension. Itu namanya satu cycle. Nah, setelah tercapai cycle-nya ini, kita bisa bayangkan dari satu potong DNA sekarang akhirnya menjadi sekitar 1 miliar kopi DNA, kopi potongan yang awal tadi. Jadi dengan menggunakan metode PCR, maka akan membantu kita melacak atau mengidentifikasi dari DNA yang ditemukan. Jadi ini metode ini bisa digunakan untuk keperluan forensik, ya, pelacakan terhadap DNA ini milik siapa, kemudian juga digunakan untuk rekombinasi, untuk melakukan suatu penyambungan DNA dan sebagainya yang digunakan untuk menambahi suatu ekspresi protein, ekspresi DNA nanti dan ekspresi proteinnya bisa sesuai dengan kehendak kita. Jadi ini permainan bermain-main dengan sepotong DNA dan DNA-nya bisa dipesan, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak seperti alamiahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu buatan, bahwa itu rekombinan hasil dari lab, itu ya biasa saja karena memang metodenya ada, kemudian nukleotida dijual, kemudian primernya juga dijual, PCR-nya juga dijual, enzim-enzimnya juga ada komersial dan sebagainya, tinggal kita mau apa tidak melakukan sesuatu. Jadi riset itu adalah sebuah perjalanan perkembangan dari keilmuan. Bahwa ada perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat secara umum, ya itu adalah bukan tanggung jawab peneliti. Ya, jadi artinya bahwa penelitian itu bisa berkembang dari 1 ke 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita harus siap dan harus memahami tentang suatu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian sebagai calon dokter hewan, itu bukan hanya calon praktisi, tetapi juga calon ilmuwan yang nanti akan mengutak-atik sesuatu yang ada di alam ini untuk, ya, tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat manusia di dunia. Ya, jadi contoh dengan bermain-main dengan DNA melalui PCR itu kita sudah jelas bahwa kita bisa melakukan sebuah desain. Jadi kita sebagai desainer peneliti, kita bisa membuat bagaimana corak DNA dan bagaimana protein yang dihasilkan. Nah, kemudian setelah pekerjaan itu di dalam mesin PCR, untuk bisa membuktikan bahwa pekerjaan kita sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, yang kita harapkan, maka hasil PCR itu akan harus dilihat,
dilakukan namanya elektroforesis, ya, dengan menggunakan gel yang spesifik. Jadi ini gel yang bisa memisahkan potongan-potongan DNA, kemudian dia melakukan separasinya. Nah, setelah perjalanan dengan gel ini, perjalanan elektroforesis ini sekitar lebih kurang 1 jam, kemudian difoto di ultraviolet, ya, maka akan dihasilkan seperti ini. Ya, kalau fotonya berwarna biasanya ini ungu, violet, ya. Tapi karena hitam putih maka tampak yang background-nya berwarna hitam. Nah, ini ditunjukkan sebuah band, sebuah pita yang berwarna putih. Nah, ini menunjukkan bahwa potongan-potongan DNA yang sebanyak 1 miliar tadi itu mempunyai garis, mempunyai struktur yang sama. Ya, jadi mempunyai level yang sama. Anggap saja ini kontrolnya. Ya, jadi ini yang misalkan terjadi pembunuhan, kita temukan darah. Nah, darah ini darah korban atau darah yang lain. Ya. Maka bisa dilihat darah yang lain yang sebagai kontrol juga dilakukan PCR, darah yang dicurigai juga PCR. Kalau tatkala menggunakan sistem dan primer yang sama, kemudian muncul band yang sama, yang levelnya sama, maka bisa dikatakan untuk sementara ini DNA ini adalah DNA yang sama dengan kontrol. Kontrol ini bisa korban, bisa juga pelaku. Ya. Nah, sehingga tidak mungkin terjadi kekeliruan. Misalkan ada suatu kasus pembunuhan, ada seorang manusia yang mati tergeletak kemudian karena ada bacokan di dalam tubuhnya. Kemudian di dekat orang yang meninggal itu ada seorang yang membawa parang dengan menetes darah dari parang itu. Kemudian di tempat yang lain ada sapi yang mati misalkan. Nah, orang yang membawa parang dengan darah menetes dari parang itu, dia bisa mengatakan saya bukan pembunuh orang, tapi saya baru menyembelih sapi. Tapi bisa juga bahwa orang ini sebetulnya yang membunuh. Oleh karena itu perlu dibuktikan tetesan darah yang ada di parang itu dicocokkan dengan darah dari korban yang meninggal karena bacokan dan darah dari sapi. Jadi ada 3 darah dari sapi, darah dari korban, kemudian darah dari parang. Nah, kemudian di PCR dengan model yang sama, maka apakah akan muncul, misalkan saja dari parang sama dengan dari korban manusia. Nah, kemudian sapi berbeda lagi levelnya atau tidak muncul. Maka bisa disimpulkan bahwa darah yang di parang itu adalah darah yang berasal dari manusia. Sama juga kalau misalkan ternyata bahwa darah di parang tersebut sejajar dengan darah yang di sapi, maka dikatakan bahwa sementara darah di parang itu adalah karena baru melakukan penyembelihan pada sapi, bukan darah dari orang yang meninggal. Nah, inilah salah satu keuntungan dari menggunakan identifikasi atau uji DNA menggunakan PCR. Nah, itu pun juga masih bersifat spekulatif, belum konfirmatif. Kalau mau apakah ini benar-benar DNA-nya dari yang kita curigai, maka dilakukan langkah selanjutnya yang disebut dengan DNA sequencing. Ya, DNA sequencing jadi mengurai dari hasil PCR tadi
apa saja nukleotida yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa macam metode sequencing, salah satunya yang pertama kali dihasilkan adalah metode Sanger. Metode Sanger ini berbasis dengan reaksi pada DNA, pada PCR. Nah, kemudian dilakukan dengan cara mensequencing, tetapi yang pertama ini agak sedikit bahaya untuk peneliti dan lingkungannya, karena dia menggunakan label radioaktif. Jadi bisa mencemari peneliti dan penyebari lingkungan. Tapi sekarang sudah metode Sanger ini sudah tidak menggunakan label-label yang bersifat radioaktif. Nah, kemudian hasilnya bisa kita lihat begini. Ini hasil dari metode Sanger. Maka oleh mesin sequencing ini diuraikan yang tadi berasal dari PCR tadi, diuraikan urutannya, ya, nukleotidanya ATGC, ATGC, ATGC dan seterusnya. Kemudian dari laporan ini kemudian dilakukan dengan ilmu bioinformatik, jadi ilmu aritmatik pada aspek biologi molekuler. Itu dicocokkan dengan yang kontrol misalkan, bahwa bisa saja level tadi itu bisphere itu bisa sama dengan yang kontrol, tetapi bisa terjadi urutan nukleotidanya bisa saja berbeda. Nah, kalau urutan ini sama 99% homolog, jadi sesuai dengan kontrol, maka bisa kita katakan konfirmasi DNA yang ditemukan itu adalah DNA dari seperti kontrol, ya, seperti kontrol. Oleh karena itu di dalam pekerjaan kita mengerjakan PCR atau aspek-aspek biologi molekuler di dalam laboratorium, kunci pertamanya tidak boleh kontaminasi. Jadi tidak boleh pekerjaan itu harus proper gitu. Jadi betul-betul dia lakukan yang positif ini bukan karena tercemar dari atau terkontaminasi dari kontrol. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman bahwa bekerja di aspek biologi molekuler, melakukan riset dan sebagainya di aspek biologi molekuler, itu pekerjaan yang meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Mulai dari awal sampai akhir itu kita tidak tahu persis apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu hanya berdasarkan SOP, ya, berdasarkan protokol. Nah, nanti hasilnya misalkan di sini negatif, itu pertanyaannya adalah apakah yang negatif ini betul-betul negatif atau karena pekerjaan kita tidak proper, tidak berkualitas, sehingga tidak muncul. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah munculnya DNA ini bukan karena kontaminasi dari kontrol, tetapi betul-betul dari DNA. Nah, itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya orang itu, kemudian dan Tuhan. Jadi artinya bahwa dia bekerja disaksikan dengan Tuhan. Positif apa negatif itu adalah peneliti itu yang tahu persis. Dia apakah jujur atau bohong dan sebagainya. Jadi pada saat saya karena takut sama senseinya, dia membuat hasil yang tidak etis, yang tidak bagus etikanya. Jadi dia sebetulnya negatif di sini, tetapi digambar sama dia dengan spidol putih,
sehingga tatkala ditampilkan laporan ya weekly report pada sensei masing-masing itu kayak seolah-olah positif, padahal aslinya sebetulnya negatif. Nah, cuma karena dia kurang percaya bahwa negatif itu memang betul-betul tidak ada, tetapi khawatir dia pekerjaannya tidak bagus, maka dia lakukan dengan menggunakan alat tulis yang berwarna putih sehingga seolah-olah tampak bahwa band ini ada. Tapi apa yang terjadi pada saat diteruskan dengan sequencing, ya, dengan sequencing, maka tidak muncul. Itu artinya bahwa sebetulnya PCR yang bandnya berwarna putih itu disangsikan, apakah itu hasil dari PCR atau karena perbuatan yang tidak etis. Itu yang terjadi ya. Jadi yang kedua, metode yang kedua yang sekarang yang terjadi, yang ada saat ini adalah metode Next Generation Sequencing, NGS. NGS itu bisa melakukan sequencing secara keseluruhan DNA yang ada di spesimen tersebut. Jadi tanpa sepotong-potong. Kalau sangar kan tergantung kepada PCR dan kemudian besaran PCR, ya itulah yang akan di sequencing. Tapi kalau NGS, Next Generation Sequencing, itu bisa ribuan, bisa ratusan ribu yang terbaca. Nah, NGS itu ada dua macam, yaitu mesin Illumina dengan metodenya dan metode dari Oxford University. Jadi ada dua macam metode yang next generation sequencing itu. Satu dari Illumina yang alatnya ya tidak kurang dari sebesar almari dan harus ada di dalam lab. Kemudian yang Oxford University itu alat sequencingnya sebesar HP, sebesar HP. Kemudian materialnya itu di running di sana. Kemudian pengolahan datanya melalui satelit dan kemudian hasilnya dikirimkan ke HP itu. Jadi artinya bahwa kalau mau epidemiolog, mau melakukan surveillance di lapangan, di hutan dan sebagainya, mungkin Oxford sistem ini bisa dengan membantu dengan mudah. Karena tidak perlu membawa spesimen balik dulu ke lab, kemudian baru kembali lagi ke hutan. Jadi dia tetap bisa tinggal di hutan, misalkan melacak spesies baru di hutan, kemudian menemukan suatu ciri-ciri fenotip yang berbeda dengan yang lain, dan diambil spesimennya, kemudian dilakukan sequencing langsung kepada dengan alatnya yang sebesar sebesar HP tersebut, kemudian di running di situ juga, tapi kuncinya bahwa di situ harus ada LAN internet, nah, kemudian dikirim ke servernya dari server tersebut, lalu dari server kemudian dikirimkan hasilnya, sehingga peneliti itu tidak perlu pulang dulu ke base camp-nya, tetapi tetap tinggal di hutan menunggu spesimen yang dianggap spesies baru, kemudian di situ dianalisis, maka tindakan-tindakan selanjutnya apa yang diperlukan, maka bisa segera dilakukan di sana tanpa kehilangan spesimennya.
Itu salah satu keuntungan dari menggunakan Oxford System. Alatnya disebut Minion, ya, min ion. Jadi disebutnya di Jepang dengan Minion karena ada suatu boneka yang dipanggil dengan Minion. Nah, itu perkembangan peralatan yang ada selama ini. Nah, untuk mendeteksi COVID kemarin dilakukan dengan menggunakan metode NGS, bukan metode sangat. Ya, metode NGS. Jadi next generation sequencing sehingga segera bisa menemukan subtipe atau varian-varian baru dari COVID yang beredar di seluruh dunia. Jadi sepintas nanti kita lanjutkan di belakangnya lagi. Ini sebetulnya kerancuan antara singkatan biomol yang berasal dari biologi molekular dan singkatan biomol yang berasal dari biomolekul. Kalau dengan menggunakan bahasa aslinya, molecular biology, maka tidak akan ada kerancuan karena singkatannya bukan biomol lagi. Ya. Nah, sementara biomolekul memang itu nama asli. Nah, jadi kalau molekular biologi atau biologi molekular itu sebetulnya ilmu, ya, jadi science, jadi ilmu yang mempelajari tentang struktur, kemudian sifat-sifat dan fungsi dari proses suatu kehidupan. Jadi ilmunya biologi molekuler itu. Sementara biomolekul itu adalah senyawa kimia. Jadi sudah sangat berbeda. Oleh karena itu, mungkin barangkali untuk biologi molekuler tidak disingkat dengan biomol, tetapi molekular gitu. Itu sudah dalam bentuk ilmu, ya. Hanya saya ingin ini mengantarkan sampai nanti di akhir ada perbedaan-perbedaan. Jadi biologi molekuler secara ilmu itu hasil dari suatu kombinasi dari ilmu-ilmu yang sudah berkembang, yaitu dasarnya adalah biologi dan ilmu kimia. Nah, kemudian biologi berkembang kepada ilmu faal, yaitu fisiologi, sementara ilmu kimia berkembang dengan reaksi-reaksi yang ada di dalam sel yang disebut dengan biochemistry. Nah, kemudian dari keduanya ini, dari ilmu-ilmu yang ada ini menghasilkan biologi molekular. Nah, sekarang biologi molekular berdampingan dengan ilmu aritmatika atau algoritma, maka menghasilkan suatu cabang ilmu baru yang disebut dengan bioinformatika. Jadi bioinformatika itu gabungan dari, katakanlah, sarjana matematika yang mempelajari tentang mekanisme molekuler di dalam sel, atau sarjana biologi, ya, yang mempelajari dengan secara tekun tentang masalah aritmatika, matematika, statistik dan sebagainya, kemudian dia sama dengan seperti mengembangkan ilmu bioinformatika. Jadi oleh karena itu di dalam lab-lab biologi sekarang ini di luar negeri tidak aneh ada sarjana aritmatika, sarjana matematika, sarjana statistik dan sarjana istilahnya algoritma dan IT dan sebagainya untuk bisa menghasilkan suatu kajian atau rumus-rumus dari yang dihasilkan ini, sehingga dia membuat sebuah rumusnya kita gunakan. Jadi sekarang untuk mempelajari ilmu biologi itu tidak harus fanatik dengan orang atau sarjana yang lulusan biologi. Jadi tidak ada istilah linier dan sebagainya. Jadi bidang apapun sudah sekarang saling membutuhkan. Ya, jadi biologi molekuler ketemu ilmu matematika atau aritmatika, maka akan menghasilkan suatu cabang ilmu
bioinformatika. Jadi Anda mumpung masih semester 2, jangan ketinggalan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan matematika atau aritmatika, yaitu dalam bentuk bioinformatika. Nah, jadi suatu organisme itu apa ciri-cirinya? Yaitu dia melakukan fungsi kehidupan. Nah, apa saja fungsi kehidupan itu? Yang pertama adalah yang namanya organisme itu harus bisa melakukan reproduksi, ya, bisa melakukan reproduksi atau replikasi. Jadi dia harus bisa memperbanyak diri. Kemudian dia juga bisa menurunkan sifat-sifatnya kepada progeninya, kepada anak-anaknya. Kemudian organisme harus tumbuh, berkembang, ya, terus tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat, bahwa organisme itu harus bisa mengelola energi dan sumber energi untuk kehidupan dirinya. Nah, kemudian yang kelima, organisme itu harus bisa melakukan eh, keseimbangan material atau senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh organisme tersebut. Jadi kalau organismenya tegak seperti manusia, jangan sampai senyawa itu kumpul semua di bagian bawah karena ada gravitasi bumi. Demikian juga kalau misalkan ada yang hidupnya mendatar seperti hewan, maka jangan sampai suatu senyawa itu kumpul di kaki-kakinya, di atas tidak ada. Nah, itu yang namanya organisme itu harus bisa mempertahankan keseimbangan status dari dirinya, homeostasis, ya. Nah, kemudian yang keenam, organisme itu harus mempunyai cara untuk menyebarkan satu senyawa ke tempat lokasi-lokasi yang lain atau ke organ-organ yang lain. Jadi misalkan organisme itu mengkonsumsi sesuatu, kemudian terjadi pencernaan di dalam saluran pencernaan. Nah, material atau senyawa hasil pencernaan tersebut harus bisa disebarkan melalui pembuluh darah atau melalui sistem yang lain ke seluruh tubuh. Ya, jadi organisme itu harus mempunyai sistem transportasi. Khususnya mamalia itu dia mempunyai sistem transportasi oleh darah. Jadi pembuluh darah dan darah itu adalah sistem transport di dalam tubuh mamalia. Yang terakhir, ciri suatu organisme itu harus ada komunikasi antar sel. Jadi kita bisa bayangkan kalau tangan kita ada perintah dari otak atau dari pikiran untuk bergerak. Pada detik dan waktu yang sangat cepat, tangan itu melakukan gerak. Padahal di tangan itu berjuta-juta, mungkin bermiliar sel yang ada di sana. Nah, bagaimana cara dia melakukan koordinasi satu sel dengan sel yang lain untuk menerjemahkan dan melakukan perintah tersebut bahwa tangan itu harus bergerak. Itu harus ada komunikasi antar sel. Rasanya nanti akan dijelaskan oleh dosen yang lain tentang bagaimana sistem komunikasi antar sel tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalau tidak lengkap mempunyai ciri ketujuhnya, itu tidak diakui sebagai suatu organisme? Tidak selalu seperti itu. Jadi artinya bahwa yang penting nomor satu, suatu dikatakan organisme kalau dia bisa membelah atau menghasilkan perbanyakan. Kemudian dia bisa menurunkan sifat-sifat dan tumbuh. Itu sudah cukup bahwa itu bisa dikatakan sebagai suatu organisme. Jadi tidak harus tujuh-tujuhnya dia mempunyai ciri. Ini seperti bakteri, itu juga merupakan
organisme, walaupun dia hanya bisa melakukan reproduksi dan replikasi. Nah, kemudian di dalam organisme, ya, ada berbagai macam organisme yang berdasarkan sumber energinya. Yang pertama adalah disebut organisme autotrofik. Yang kedua disebut dengan organisme heterotropik. Organisme autotrofik, ya, bila organisme tersebut untuk menghasilkan energi dirinya memerlukan senyawa anorganik, bukan senyawa organik. Jadi kalau autotropik itu senyawa yang dibutuhkan adalah anorganik atau inorganic compound. Apa senyawa anorganik? Yaitu senyawa-senyawa kimiawi yang ada tersebar di di udara di sekitar kita. Contohnya adalah karbon dioksida, H2O, air, dan NH3. Itu cukup buat suatu organisme autotropik untuk menghasilkan suatu energi. Nah, kemudian yang kedua adalah organisme heterotropik, di mana organisme ini memerlukan suatu senyawa organik. Dia tidak bisa mengolah senyawa anorganik menjadi suatu energi. Dia bisa mengolah atau melakukan metabolisme kalau senyawanya adalah organik, seperti glukosa, lemak, dan sebagainya. Itu yang ada dua macam organisme berdasarkan sumber energi. Nah, kita kembali kepada bahwa organisme itu terdiri dari suatu sel-sel. Ya, jadi karena satu sel pun juga bisa karena seperti bakteri itu juga. Nah, modern cell theory atau teori sel modern itu bahwa semua kehidupan itu berasal dari satu atau lebih sel. Jadi sel itu memberikan peranan penting. Kehidupan terkecil adalah sel. Nah, dan semua reaksi-reaksi yang terjadi itu di dalam sel. Kemudian semua sel berasal dari sel sebelumnya. Teori inilah yang dibangun, dipercayai bahwa kebutuhan hasil produksi peternakan tidak perlu berasal dari ternak. Jadi sekarang sudah ada daging yang dihasilkan oleh laboratorium atau daging yang dihasilkan oleh pabrik yang khusus memproduksi daging. Jadi misalkan daging sapi bagian mana misalkan begitu, terus kemudian diproduksi oleh pabrik itu dan dijual tanpa harus memelihara ternak hidup. Dan itu saya dengar di Singapura juga sudah mulai berdiri pabriknya, dan tidak tertutup kemungkinan nanti produk dari daging tanpa berasal dari ternak itu masuk ke Indonesia. Nah, itu bukan hanya daging, tetapi sekarang juga ada daging-daging ayam yang bukan berasal dari ternak ayam, tapi berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini untuk melayani para konsumen yang menginginkan produk berasal dari seperti dari hewan, dari ternak, tetapi bukan dari ternak, tapi dari tumbuhan. Itu ada sudah. Kemudian telur juga bisa dibuat dari bahan-bahan kimia. Kemudian susu juga, air susu sapi juga bisa dibentuk atau dibuat dari bahan-bahan kimia. Sehingga ada suatu fenomena bahwa ternak itu sudah bukan menjadi pilihan utama untuk menghasilkan produk untuk kebutuhan manusia. Di sini kita akan mempertanyakan diri kita sebagai dokter hewan, dan apa kalau begitu fungsi dari dokter hewan saat
kita sudah tidak memegang ternak lagi. Sementara kita juga sebagai dokter hewan yang terkait dengan penyakit zoonosis, yaitu penyakit-penyakit yang bisa menular atau membahayakan keselamatan dari manusia yang mengkonsumsi atau yang dekat dengan sumber zoonosis, yaitu ternak. Nah, apakah kalau ternak tidak ada, maka fungsi dokter hewan tidak diperlukan lagi? Itu akan menjadi diskusi yang sangat penting. Kalau saya melihat bahwa tetap diperlukan karena yang menyebabkan masalah kepada konsumen di dari produk-produk ternak itu adalah adanya patogen, adanya sumber penyakit, dan adanya polutan yang biasanya terbawa oleh produk-produk ternak itu. Dan itu tugas kita, karena tugas seorang dokter hewan mempunyai slogan Migra Satwa Viveka. Dokter hewan itu menyelamatkan jiwa manusia melalui kesehatan ternak. Kalau sekarang bisa dirubah nanti, ya nggak tahu saya pakai bahasa ininya, bahasa Sanskertanya. Tapi yang jelas bahwa tugas dokter hewan itu adalah menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia melalui produk-produk yang dikonsumsi, baik itu produk yang langsung dari ternak maupun yang berasal dari sintesis atau dari produksi pabrik atau lab. Karena semuanya mempunyai potensi untuk sebagai media dalam penyakit patogen. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara sel, maka ada 7 juga keperluan dari sel itu. Nah, kita tahu bahwa skematik dari sel tanaman adalah bentuknya seperti ini. Salah satu cirinya adalah dindingnya tidak keras, kemudian di dalamnya ada sitoplasma, ada mitokondria, kemudian ada organel-organel yang jelas di sini. Nah, kemudian bedanya dengan sel tanaman adalah dinding dari sel ini kuat dan kaku, ya, sel wallnya. Nah, kemudian dia punya kloroplas yang bisa mengolah sumber senyawa yang anorganik tadi menjadi suatu senyawa organik. Kemudian senyawa organiknya disimpan di dalam vakuola. Jadi vakuola ini bukan tong sampah, tetapi tempat penyimpanan atau gudang hasil dari produksi sitoplasma. DNA tetap ada di dalam inti. Nah, kemudian yang lain hampir sama dengan sel tumbuhan. Ya. Tapi bedanya sel hewan, bedanya adalah sel tumbuhan mempunyai kloroplas dan vakuola. Nah, sementara bakteri itu juga artinya strukturnya semirip dengan sel, tetapi komposisi di dalam bakteri itu tidak sesuai lagi dengan, tidak sama dengan tanaman dan tumbuhan. Tanaman dan sel hewan. Ya, kalau sel hewan dan sel tanaman mempunyai organel-organel yang strukturnya jelas karena mempunyai inti dan sebagainya. Tetapi di dalam bakteri itu semua organelnya tersebar di sini, tidak mempunyai nukleus dan sebagainya, dan dia tidak bisa menghasilkan suatu energi sendiri kecuali dia bersifat menumpang dari energi orang lain. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa membedakan prokariot dan eukariot, maka prokariot itu adalah semua bakteri. Prokariot tidak mempunyai membran yang jelas dari organel-organel, kemudian tidak mempunyai mikrotubulus, jadi makanya dia menyebar ke dalam seluruh tubuh dari bakteri, ya. Kemudian DNA-nya adalah single selular,
single sirkular, ya. Kemudian tidak mempunyai reproduksi seksual. Sementara eukariot itu perbedaannya adalah nukleusnya jelas, ya, ada di sana inti selnya. DNA disimpan sebagai kromosom, kemudian kromosom secara kontinu akan dibagi, akan dibelah saat sebetulnya ini saat meiosis, ya. Kromosom itu adalah dibelah pada saat meiosis, kemudian baru diikuti dengan mitosis. Flagella doscelia hanya ada 9+2, ya, kemudian mempunyai reproduksi seksual. Kalau di bakteri tidak mempunyai reproduksi seksual, tidak jelas. Kalau di eukariot dia ada jelas, jantan betina, laki-laki perempuan. Ya. Nah, ini contoh dari prokaryotik sel, dia tidak mempunyai membran pada organel. Sementara berbeda dengan eukaryotik sel, dia mempunyai membran yang jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana virus? Dia apakah prokariot atau eukariot? Ya. Jadi virus itu tidak termasuk keduanya. Oleh karena itu, sebagian ahli mengatakan bahwa virus itu adalah organisme yang belum lengkap atau uncompleted organism. Virus itu dapat tumbuh dan melakukan replikasi jika dia berada di dalam suatu sel. Jadi kalau virus itu berada di dalam udara, tidak di dalam sel, maka virus itu sudah kita bisa katakan bukan organisme lagi, karena dia tidak bisa tumbuh dan tidak bisa replikasi. Nah, oleh karena itu, kalau untuk mencegah virus itu bersifat negatif kepada tubuh, jangan diberi izin, jangan dibiarkan virus itu masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi sebetulnya mencegah terbaik virus-virus yang ada di sekitar kita adalah menghalangi virus itu masuk ke dalam tubuh. Pada waktu terjadi pandemik COVID tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu ada pembelajaran yang terbaik buat masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yaitu mencegah virus COVID untuk masuk ke dalam tubuh adalah dengan menggunakan masker. Karena dengan melalui masker itu, dengan berbagai macam ukuran, ya, maka dengan menggunakan masker itu memungkinkan virus itu tidak bisa masuk dan terhisap oleh nafas kita. Nah, kalau misalkan keuntungan yang lain dengan menggunakan masker, kalau virus saja tidak bisa masuk, apalagi partikel-partikel polutan, bakteri dan sebagainya juga tidak bisa masuk. Jadi itu pelajaran yang sangat penting bagi kita yang diberikan pada lesson learn-nya itu pada kasus pandemi COVID. Tapi sayangnya bahwa kebiasaan menggunakan masker itu tidak ditumbuhkan terus-menerus, tidak diberi contoh terus-menerus, agar tidak terlalu mahal di dalam melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus, terutama oleh virus yang melalui pernapasan atau airborne. Ya. Jadi memang agak sulit menumbuhkan suatu kebiasaan yang filosofi masyarakatnya tidak mendukung. Jadi kalau saya tinggal di Jepang, nah kemudian ada di sebelah saya orang menggunakan masker, itu saya bisa menebak orang itu mungkin sedang sakit atau mungkin dia juga memang dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan dirinya. Jadi artinya kalau dia sedang sakit, dia
menghormati orang-orang yang di sebelahnya agar dia tidak tertular, agar masyarakat di sekitarnya tidak tertular oleh penyakit yang dibawa. Jadi masker itu adalah melindungi masyarakat juga. Tapi kalau di Indonesia, kita menutup hidung itu bisa diterjemahkan yang negatif oleh yang di sebelahnya. Memakai masker itu bisa diterjemahkan negatif, seolah-olah menghina kepada yang sebelahnya. Ngomong aja harus disuruh buka maskernya dan sebagainya. Ya, itu adalah suatu budaya. Tetapi pencegahan virus yang terbaik adalah dengan menutup semua kemungkinan virus masuk ke dalam tubuh agar dia tidak bisa melakukan pertumbuhan dan replikasi. Ya, itu yang perlu di. Nah, virus ini bagaimana? Virus ini hanya ada dua macam, yaitu virus DNA karena struktur dasarnya DNA dan virus RNA. Jadi ada dua macam virus, ya. Kemudian biasanya di dalam DNA struktur dasar RNA DNA itu dibungkus oleh suatu protein. Nah, kemudian virus yang berkembang yang beredar di udara itu disebut dengan virion. Ya. Biasanya virion itu terdiri dari nukleus, yaitu DNA atau RNA, kemudian dibungkus oleh suatu protein, kemudian dibungkus lagi oleh namanya envelope. Envelope ini terdiri dari lemak, ya, yang bilayer, dan ada beberapa enzim. Nah, jadi kalau untuk mencegah agar virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita, maka cukup dilakukan dengan istilahnya, bukan cukup, bisa dilakukan dengan menggunakan deterjen. Ya, deterjen dicuci dengan baik, kemudian dengan sabun. Nah, kemudian dengan harapan deterjen yang ada di dalam sabun itu bisa melarutkan lipid yang membungkus virus itu, sehingga virus itu tidak aktif lagi menempel pada sel tubuh kita. Jadi kalau dulu pemerintah pada waktu pandemik itu menerapkan program yang disebut dengan program kesehatan prokes. Ya, salah satunya adalah menggunakan masker, yang kedua mencuci tubuh, tangan, dan sebagainya secara bersih menggunakan sabun. Contoh dari virus DNA, ya, dengan backbone DNA adalah penyakit mulut dan kuku, FMD, foot, mouth, and mouth disease. Ya. Atau kalau ini juga contohnya adalah virus hepatitis B, itu adalah virus DNA. Virus DNA. Sementara virus RNA itu seperti contohnya avian influenza virus, COVID, ya, SARS-CoV-2 virus, kemudian hepatitis C virus, itu adalah semua virus RNA. Nah, saya sebagai peneliti lebih fokus kepada virus RNA karena buat saya lebih menantang virus RNA itu baik dari segi patogenesitas, jadi kekuatan di dalam menginfeksi, kemudian juga model atau dinamika dari mutasinya. Jadi saya mulai hepatitis C, kemudian flu burung, kemudian ND, dan seterusnya, semua adalah virus RNA. Nah, gambarannya skematis dari virus RNA saya pakai dengan virus influenza. Kenapa saya pakai virus influenza? Karena virus ini adalah yang saya pelajari selama ini. Nah, kemudian ada keunikan dari virus ini. Yang pertama, bahwa virus influenza itu terdiri dari fragmen-fragmen. Ya, ada 8 fragmen RNA yang berdiri sendiri-sendiri. Sehingga dia mempunyai
pola mutasi seperti tadi yang saya sampaikan, mutasi single ya, point mutation dan frame shift mutation. Jadi yang di influenza ini kalau point mutation, mutasi terjadi di satu fragmen saja, di satu atau dua fragmen. Ya, ini adalah. Jadi bisa terjadi mutasi di dalam masing-masing fragmennya. Itu point mutation atau disebut dengan mutasi drift kalau di influenza. Yang kedua, mutasi bisa terjadi pada virus influenza kalau dia ketemu virus influenza yang lain, kemudian terjadi tukar-menukar fragmen dari masing-masing miliknya. Dari misalkan dari virus A, dari virus yang satu, dia menukarkan satu fragmen, kemudian balikkan fragmen yang dari dirinya. Nah, akibatnya karena dia bisa menukarkan fragmen menjadi suatu virus influenza yang baru. Dan itu biasanya minimal menjadi wabah influenza. Jadi misalkan kenapa pada udara dingin dan sebagainya banyak muncul influenza, karena udara dingin itu menyebabkan terjadinya mutasi, ya, terjadinya mutasi drift mutation atau mutasi drift, nah, sehingga karakter dari virus itu menjadi karakter baru yang tidak cocok dengan antibodi yang kita sudah miliki. Nah, kemudian bisa terjadi wabah influenza seperti tahun 2009, wabah influenza atau flu babi atau flu Meksiko. Karena saat itu terjadi pertukaran, ada virus yang terjadi pertukaran di mana fragmennya saling tukar-menukar, kemudian menjadi satu virus yang baru. Dan itu menjadi disebut dengan pandemik H1N1 atau terjadi pandemik flu Meksiko atau flu babi saat itu. Itu influenza. Oleh karena itu influenza itu agak sedikit berbeda dengan virus-virus yang lain, dan misterinya dari virus influenza ini sampai sekarang belum bisa terungkap secara clear, secara jelas, ya. Nah, kembali kepada biomolekul. Jadi biomolekul itu adalah senyawa kimia yang secara alam ditemukan pada organisme yang masih hidup dan yang baru mati. Itu biomolekul. Basic atomnya, jadi dasar dari atomnya itu adalah atom C, H, O, N, S, P. Ya, jadi ada 6. Tolong diingat-ingat saja. Jadi senyawa biomolekul di dalam tubuh organisme itu atomnya terdiri dari 6, yaitu karbon, hidrogen, kemudian oksigen, nitrogen, sulfur, ya, dan fosfor. Nah, ada 4 fungsi dari biomolekul itu, senyawa biomolekul. Yang pertama adalah sebagai komponen struktural. Jadi dia membentuk struktur tubuh organisme itu. Contohnya adalah yang dimaksud dalam kelompok biomolekul ini adalah membran sel. Itu adalah biomolekul yang sebagai komponen struktural. Kemudian sitoskeleton, ya, jadi kerangka dari sel itu. Kemudian ada sel matrik, ya, bahan-bahan yang ada di dalam dalam membentuk struktur sel. Fungsi yang kedua dari biomolekul adalah sebagai komponen fungsional dari suatu sel. Jadi bersifat berfungsi, diperlukan untuk fungsi-fungsi kehidupannya. Contohnya adalah enzim,
kemudian hormon, antibodi, dan DNA, RNA, dan seterusnya. Itu senyawa-senyawa yang berfungsi dalam kehidupan suatu organisme. Nah, yang ketiga, biomolekul itu bersifat sebagai cadangan atau simpanan energi di dalam tubuh. Senyawa yang bersifat sebagai cadangan energi ada dua, yaitu triasil gliserol berasal dari lemak, senyawa lemak, dan glikogen berasal dari senyawa glukosa. Jadi kalau kalian sudah melewati metabolisme glukosa, metabolisme lemak, kalian pasti ingat ada di sana suatu rangkaian reaksi yang menghasilkan glikogen atau disebut dengan glikogenesis dan proses pembentukan triasil gliserol. Itu adalah untuk energi cadangan. Nah, yang terakhir itu adalah berfungsi sebagai dikatakan sementara ini sebagai waste, ya, sebagai sampah, karena memang belum ketahuan fungsi yang sebenarnya di dalam tubuh. Jadi contohnya adalah urium dan asam urat. Tetapi beberapa negara, salah satunya adalah negara Cina, Tiongkok, itu memanfaatkan urium dari urin manusia, seluruh masyarakat Tiongkok dijadikan fertilizer, dijadikan pupuk tanaman, diolah lagi menjadi pupuk tanaman sehingga dia bermanfaat untuk bisa menghasilkan produksi tanaman yang maksimal. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nah, kemudian biomolekul ini juga dibagi berdasarkan berat molekul. Berat molekul yang bersifat sederhana atau simple compound, yaitu asam amino dan fatty acid, asam lemak. Kemudian yang kedua sebagai makromolekul. Makromolekul bisa dalam bentuk polisakarida yang dari karbohidrat. Kemudian polipeptida berasal dari protein, polinukleotida dari DNA atau RNA. Yang ketiga itu adalah makromolekul sebagai polimer, yaitu homopolimer dan heteropolimer. Kemudian biomolekul berdasarkan kelarutan, ya, berdasarkan kelarutannya. Contoh ada 3 pembagian senyawa biomolekul ini dalam kategori kelarutannya. Yang pertama adalah hidrofilik, senyawa hidrofilik yang larut dengan air. Contohnya adalah protein, glukosa, dan asam amino. Kemudian yang kedua adalah hidrofobik compound atau senyawa biomolekul yang tidak larut dengan air. Contohnya adalah triasil gliserol, kemudian kolesterol ester. Yang ketiga, ini gabungan dari sifat hidrofilik dan hidrofobik, yaitu yang disebut dengan amfifilik compound atau senyawa yang bersifat amfifilik, yaitu senyawa yang bisa bersifat dua-duanya, hidrofilik dan hidrofobik, karena memang mempunyai tugas untuk menyeleksi senyawa-senyawa lain yang masuk ke dalam sel, ke dalam yang dilindungi. Contohnya adalah struktur sel membran itu bisa mempunyai sifat hidrofilik dan hidrofobik yang dilakukan oleh suatu senyawa yang disebut sphingomyelin, kolesterol, dan cerebrosida. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, saya tidak tahu setelah ini bisa ketemu lagi di dalam kuliah apa ya? Nggak ada ya? Kita ketemu lagi bulan Mei untuk eh, topik sintesis protein dan metabolisme asam amino. Ya, kalau tidak ada karena nanti ini melewati Lebaran, selamat berlibur untuk merayakan hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan, ya, dan segera sukses menjadi sarjana kedokteran hewan. Nanti kita ketemu lagi di menjelang koas gitu ya. Oh, atau Mei kita ketemu lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri sampai di sini ya.